Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lahu haqqa syukrih. Wassalatu wassalam ala ashrafi rusulillahi wa anbiyaih wa ala alihi ajma'ina wa ashabih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita. Dan sungguh tidak ada karunia yang terbesar bagi seorang muslim kecuali ketika Allah memberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Salam teriring salawat selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kemudian. Jamaah yang berbahagia, malam ini insyaallah kita membahas tentang doa dan keutamaannya, ya. Ananda yang bawa buku Amalia Ramadan silakan ditulis judulnya, ya. Jamaah yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu ada banyak keperluan dan kebutuhan. Baik kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan keluarga, apalagi kalau kita sebagai kepala keluarga tentu ada tanggung jawab, ya, yang harus ditunaikan. Karena ingin memenuhi keperluan dan kebutuhan itulah sehingga kita bekerja, kita berusaha dengan berbagai macam profesi tentu saja yang insya Allah dihalalkan oleh syariat agama kita. Namun jamaah yang berbahagia, terkadang meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga, tapi rupanya masih belum tertutupi keperluan dan kebutuhan kita itu. Ada saja kekurangannya. Ya. Bahkan meskipun ada penghasilan tetap, ya, ada gaji tetap, yang namanya kekurangan, ya, pasti ada saja. Apalagi kalau diperhadapkan antara kebutuhan dan keinginan. Biasanya manusia semakin banyak pemasukannya, semakin banyak juga keinginannya. Dan keinginan itu kadang-kadang melampaui kebutuhannya. Untuk itu jamaah yang berbahagia, kita dalam agama Islam ini ada konsep yang namanya berdoa. Untuk apa? Untuk memudahkan kita antara lain dalam berusaha, di dalam melakukan berbagai macam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dan berdoa ini adalah dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Karena kita diperintahkan. Ada konsep agama kita namanya tawakal. Ya. Tawakal adalah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, tapi harus diawali dengan ikhtiar, usaha. Dan ikhtiar agar sempurna, maka kita
perkuat dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak kita berdoa kepada Allah, menyampaikan hajat, menyampaikan apa keinginan dan keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin suka. Allah semakin senang. Semakin kita minta kepada Allah, Allah semakin suka. Karena dengan demikian berarti kita betul-betul menyadari kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Beda kalau kita minta kepada sesama manusia. Beda, Pak. Kalau kita minta kepada sesama manusia, ya, untuk pertama kali insya Allah masih dibantu, masih diberikan. Tapi kalau kedua kalinya, biasanya sudah pikir-pikir itu. Ya. Datang lagi ketiga kalinya, sudah ada nasihatnya. Ya. Ya. Kenapa selalu minta? Usaha tongko baik. Ya. Jual-jual kau atau apa? Coba. Bahkan bisa jadi langsung ditolak. Ya. Banyak juga keperluan ini. Ya. Kepanang kata itu mau sekolah juga, mau kuliah, dan seterusnya. Itu kalau sesama manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang kita mintai, maka Allah semakin senang. Tapi jamaah yang berbahagia, coba kita cek. Di antara sekian banyak doa-doa kita kepada Allah, sudah berapa yang dikabulkan? Ya. Nah tentu setiap hari kita berdoa, meminta kepada Allah. Sesudah salat, atau bahkan sebelum salat, di dalam salat, terlalu banyak doa yang kita sampaikan. Mana yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah berjanji dalam Al-Qur'an, ya, di antara ayat-ayat tentang puasa, ya, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan satu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, sampaikan, fa inni qarib, aku dekat, kata Allah, dan aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa, orang yang bermohon kepadaku. Jika dia bermohon, maka hendaklah mereka yakin kepadaku dan mengikuti petunjukku, kata Allah, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka tertuntun, tercerahkan dalam kehidupannya, dalam usahanya, dan seterusnya. Juga di surat Ghafir lebih tegas lagi, ayat 60, Allah menyebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, minta kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Ini bukan sekedar janji, Pak. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketika seorang hamba itu berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mengapa kita berdoa, dan banyak kita berdoa, tapi sepertinya semakin jauh dari apa yang kita harapkan? Tentu kita tidak bisa, jamaah sekalian, berprasangka buruk terhadap Allah, karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran akan dikabulkan. Kita yang harus muhasabah, kita yang harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita belum layak menerima apa yang kita minta. Ya. Kalau saya berikan ilustrasi, gambaran jamaah sekalian, kalau misalnya wali kota kita Makassar ini mengumumkan, ya, bahwa pemerintah kota menyiapkan dana bantuan untuk setiap masjid, ya, disiapkan dana sekian juta.
Syaratnya ditentukan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 syarat yang harus dipenuhi. Kalau terpenuhi akan dicairkan. Kalau ada masjid yang sudah memenuhi 5 syarat itu, ya, disurvei, dilihat, ya, diperhatikan semuanya sudah sesuai dengan syarat, maka akan segera cair itu dananya. Walillahil masalul a'la. Ya. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa akan dicairkan, maka pasti ini saja wali kota ketika syaratnya terpenuhi akan dicairkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang perlu kita tanya pada diri kita. Jangan-jangan memang kita belum layak menerima dengan beberapa sebab. Beberapa sebab. Di antaranya jamaah yang berbahagia. Ya. Yang bisa menghalangi doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa tapi sekedar rutinitas saja. Hanya orang seperti qomat kamit di lisannya saja. Doanya bukan keluar dari hati yang paling dalam, dari hati yang ikhlas. Tapi otomatis dari mulutnya saja berqomat kamit. Sambil nonton berdoa, sambil ngobrol dengan orang lain berdoa, sambil update status dia juga berdoa, dan seterusnya. Rasul mengatakan innallaha la yaqbalu min qalbin lahin. Allah tidak akan pernah menerima apa yang diterima, doanya, permohonannya dari hati yang lalai, hati yang tidak fokus, hati yang tidak khusyuk. Ini yang perlu kita perbaiki. Bisa jadi juga jamaah yang berbahagia, yang menghalangi doa-doa kita itu antara lain, ya, terlalu banyak dosa, terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, sehingga jiwa kita kotor. Ya. Saya berikan satu gambaran lagi. Kalau ada seorang ibu, misalnya, ya, ibu di belakang ini bikin kue, bikin takjil di rumah, ya, untuk persiapan buka puasa. Sudah ada beberapa yang jadi, lalu ada anaknya yang masuk ke dalam rumah dan dia tahu anaknya ini habis, ya, main di luar rumah sama teman-temannya. Namanya bermain di luar rumah, bisa jadi dia main tanah, main apa dan seterusnya. Ibu tahu, ini kan masih anak kecil, ya. Begitu dia masuk ke dalam dapur, dia lihat sudah ada kue yang jadi dan langsung minta kepada ibunya. Apa jawaban dan apa sikap ibunya kira-kira? Bu, minta kue tak? Padahal ibunya tahu bahwa ini anaknya masih dalam keadaan tangannya kotor. Bisa jadi ada bakteri, ada kuman di situ. Ya. Ibu yang bijak akan mengatakan, tunggu dulu nak. Tunggu dulu, cuci dulu tangan tak. Kalau perlu mandi dulu. Ini kuenya sudah ada. Ini kue sudah siap. Memang untuk kita ini. Ya, sudah ada. Begitu sudah bersih tangan tak, sudah mandi, datang, bahkan tidak perlu minta, langsung ambil saja. Maka bisa jadi jamaah yang berbahagia, ketika kita minta kepada Allah, Allah mengatakan, hambaku, kamu itu sedang kotor, kamu itu banyak dosa, istighfar dulu, taubat dulu. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena insya Allah dengan cara seperti itu mempermudah kita mendapatkan apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga jamaah yang berbahagia, Allah menunda memberikan apa yang kita minta di dunia, tapi nanti memberikan di akhirat. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ada seorang hamba yang sudah lama berdoa kepada Allah, dan malaikat melaporkan bahwa orang ini sudah lama berdoa dengan doa yang sama dan sudah seharusnya diberikan, saatnya diberikan. Ya, wattun nami. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dikasih.
Jangan dikasih. Kenapa? Saya suka caranya dia bermunajat. Saya suka dengan suaranya ketika dia berdoa dengan khusyuk kepadaku. Kalau kamu berikan hari ini ataupun segera, maka dia tidak berdoa lagi dan saya tidak mendengarkan lagi suaranya yang merdu, yang munajat. Jangan kasih di dunia, tapi saya akan berikan nanti di dalam surga. Tentu yang terbaik. Maka yang penting jamaah yang berbahagia, jangan pernah berburuk sangka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu apa kebutuhan dan keperluan yang terbaik untuk kita. Kita ini tidak tahu. Kita mengira yang terbaik adalah A. Ternyata yang terbaik adalah B. Ilmu kita terbatas. Maka serahkan bahwa apa yang Allah putuskan dalam diri kita itu yang terbaik untuk kita dan kita yakini. Insya Allah dengan cara seperti itu maka semakin dimudahkan dan diberkahi dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Di sini ada malam-malam atau malam yang mulia. Ya. Lailatul Qadar. Ini adalah momen untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya. Idza adraktu Lailatul Qadar, famadza aqul?" Ya. Atau kama qala, kalau saya nanti menjumpai Lailatul Qadar, ya. Saya berdoa apa? Apa yang saya sampaikan? Apa yang perlu saya ucapkan wahai Rasulullah? Maka Rasul mengajarkan satu doa yang insya Allah kita semua sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang saja itu. Ya. Bisa ditambah dengan doa-doa yang lain. Ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di malam-malam ganjil. Ya. Tapi kita tidak perlu menghitung-hitung ganjil genap, Bapak Ibu. Ya. Karena kita tidak tahu mana sesungguhnya yang ganjil. Kita di sini malam ganjil ya. Ya Pak ya. Di masjid yang lain masih genap. Besok kita genap, yang di sana ganjil. Nah, mana yang ganjil yang diterima? Ya. Jadi urusan ganjil tidak perlu berdebat. Kalau perlu anggap semua ganjil. Ya. Tidak usah kita berdebat. Ya. Karena pasti akan ya, tidak selesai. Kalau perlu anggap semua malam ganjil. Bahkan kata para ulama, orang yang akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu terlihat dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan terlihat sudah ada absennya. Ya. Kalau nanti malam ganjil baru datang, malaikat juga tahu. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa maksimalkan, Pak ya. Ini masih ada Pak, masih ada bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, karena saat ini luar biasa Pak. Ada namanya fenomena kembang api. Apa itu fenomena kembang api? Coba lihat. Kembang api, pasti tahu semua kembang api. Kalau begitu dibakar, dia akan segera menyala, bersinar terang, luar biasa, kita takjub. Tapi beberapa detik kemudian pudar, padam, selesai, hening kembali. Itulah kita umat Islam di bulan suci Ramadan. Semangat di awal, lalu kemudian meredup di akhir. Mudah-mudahan jamaah Nurul Dakwah tidak seperti itu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi ya, berdoa dan berharap semua doa dan harapan kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.